Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya. Berjumpa lagi dengan Dokter Sapi. Kali ini saya masih ada di Purworejo untuk kembali melihat sapi-sapi kita. Nah sahabat semuanya, bagaimana terkait dengan breeding, apa saja hal-hal yang terkait dengan breeding, apa saja hal-hal yang terkait dengan keberhasilan breeding, saya akan coba bahas sore ini sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, ada paling tidak 5 hal, ada 5 hal yang memang berpengaruh pada keberhasilan breeding sapi. Yang pertama adalah permodalan, yaitu yang erat hubungannya dengan operasional. Nah, operasional kandang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan biaya pakan. Kemudian yang ketiga, kalau breeding berkaitan dengan jarak antar kelahiran. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah kematian pedetnya. Yang kelima, karena ada penyakit maka kita hitung juga adalah faktor kematian induk sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, jadi ada 5 faktor ini yang berperan dalam breeding sahabat semuanya, yang memang akan mempengaruhi keuntungan ataupun kerugian dalam breeding. Pertama tadi kita sebutkan adalah biaya operasional, di mana biaya operasional ini menempati urutan yang pertama. Operasional gimana kita tahu, untuk kandang sendiri butuh operasional yang bagaimana, termasuk di dalamnya ada unsur gaji pegawai, anak kandang, kemudian listrik, air dan segala macamnya, ini termasuk dalam unsur operasional. Nah berapa besarannya ini juga kalau di operasional ini relatif lebih stabil, hampir sama di semua tempat. Nah kemudian yang kedua terkait dengan pakan sahabat semuanya. Pakan juga akan bervariasi di beberapa tempat, berbeda mungkin, tetapi tinggal kita bagaimana memiliki sumber bahan pakan yang memang murah ada di lapangan, yang ada di sekitar kita sahabat semuanya. Breeding bisa jadi menggunakan pakan penguat, contoh konsentrat ataupun bahan-bahan yang lainnya, bahan-bahan penguat seperti onggok, kemudian ampas-ampasan, ampas tahu dan segala macamnya. Nah bisa jadi dengan pakan-pakan tambahan alternatif yang lainnya sahabat semuanya. Nah breeding sendiri umumnya kalau diberikan pakan tambahan seperti konsentrat itu biasanya 1% berat badan, seperti itu. Yang mana kemudian jarak antar kelahiran. Nah itu berpengaruh untuk menghitung berapa sebenarnya cost dari biaya produksi pedet sebenarnya. Nah jarak antar kelahiran ini, sapi betina begitu dia melahirkan, kemudian kapan dia mulai dikawinkan lagi sehingga bunting dan akan beranak kembali, itu jarak antara satu kelahiran dengan kelahiran berikutnya digunakan sebagai dasar untuk perhitungan biaya produksi pedet. Nah itu ya. Caranya seperti apa? Jadi semakin lebar, semakin panjang jarak antar kelahirannya, maka biaya produksi pedetnya juga semakin tinggi sahabat semuanya. Nah biaya jarak antar kelahiran atau yang disebut dengan calving interval ini, rumusnya adalah 1 days open atau setelah melahirkan postpartus, estrus postpartus, kemudian sampai bunting. Jadi hari-hari kosong, hari-hari sebelum bunting, jumlah waktu sebelum bunting setelah melahirkan itu disebut dengan days open. Kemudian atau estrus postpartus diraih setelah IB, setelah partus, setelah melahirkan, ditambahkan dengan 9 bulan. Jadi contoh indukan melahirkan hari ini, kemudian 4 bulan ke depan baru minta kawin, dikawinkan dan jadi. Nah, ini maka jarak antar kelahirannya adalah 4 bulan ditambah 9 bulan atau 13 bulan seperti itu. Maka kita menghitung
menghitungnya adalah seperti itu. Nah, apa saja yang berpengaruh dengan calving interval ini? Tentunya kalau kelahirannya, kebuntingannya ini tidak berpengaruh. 9 bulan adalah 9 bulan 10 hari itu harga baku yang mungkin mundur majunya tidak terlalu lebar, tetapi estrus postpartus ini banyak sekali variasinya, banyak sekali yang mempengaruhi. Nah, bagaimana membuat sapi supaya segera birahi setelah melahirkan? Karena tantangan-tantangan yang sekarang ada di masyarakat kita adalah setelah melahirkan biasanya ada yang sampai 7 bulan, ada yang 8 bulan, itu belum minta kawin lagi. Permasalahannya biasanya kalau dirunut lagi ke depan ada 2 macam. Yang pertama sebenarnya adalah anestrus postpartus ataupun terjadinya kawin berulang. Pertama, tidak birahi setelah melahirkan. Ini masalah utamanya ada karena memang kurangnya nutrisi pada saat setelah melahirkan, sehingga ovarium ini tidak aktif, saluran reproduksinya kurang aktif, disebut dengan hipofungsi ovaria. Atau setelah melahirkan kemudian terjadi retensi plasenta, kemudian terjadi adanya infeksi endometritis, metritis dan segala macamnya, ini yang menyebabkan sapi juga tidak birahi. Nah, hati-hati, 2 hal ini yang menyebabkan tidak birahinya sapi setelah melahirkan. Satu tadi karena nutrisinya kurang, identik dengan badan induk yang kurus, BCS-nya kurang dari 3. Yang kedua adalah ada riwayat plasentanya tertinggal atau retensi plasenta, kemudian terjadi metritis dan endometritis. Sapi tidak akan birahi. Nah, ini harus diatasi ya, Mas, untuk bisa memperoleh jarak antar kelahiran yang ideal. Ya, kita harapkan sih idealnya 1 tahun. Tapi ya 13 bulan is okay, 14 bulan is okay. Tapi jangan sampai 1,5 tahun belum dapat satu setengah tahun belum melahirkan kembali, seperti itu. Nah, itu adalah jarak antar kelahiran semacam itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah angka kematian. Yang berikutnya adalah angka kebuntingan. Nah, angka kebuntingan. Berapa persen kebuntingan? Jadi kalau kita lihat sapi-sapi ada sekitar kita atau dalam satu populasi di satu kabupaten, contoh angka kebuntingan ketika kita memeriksa sekitar 500 ekor sapi, kemudian yang bunting ada 300 ekor, gitu, maka angka kebuntingan atau conception rate dalam satu populasi tersebut adalah 60%. Atau kalau dalam satu perusahaan, ketika kita mempunyai stok breeding 1000 ekor contoh dikawinkan, kemudian kita lakukan pemeriksaan kebuntingan, ternyata ada 700 ekor yang bunting, maka conception rate-nya adalah 70%. Nah, itu digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya produksi pedet, sahabat semuanya. Nah, jadi angka kebuntingan. Apalagi yang berpengaruh adalah angka kematian induk pada saat memang ada risiko. Pada kondisi-kondisi normal tanpa penyakit, tanpa PMK, biasanya kematian induk sangat kecil. Tetapi pada PMK ini akan berpengaruh sekali terhadap jumlah angka kematian induk ataupun jumlah induk yang diakhir, sahabat semuanya. Nah, kalau yang dulu-dulu faktor ini mungkin dikesampingkan karena kecil banget nilainya, kurang dari 1% kematian induk. Tetapi yang berikutnya faktor yang berpengaruh adalah faktor kematian pedet atau calf mortality. Gitu. Calf mortality, jika kebuntingannya tinggi diimbangi dengan calf mortality atau kematian pedetnya rendah, itu otomatis biaya produksi pedetnya akan menjadi lebih murah. Tetapi kalau angka kebuntingannya tinggi, angka kematian pedetnya juga tinggi, nah ini menjadi musibah juga. Yang lebih musibah lagi ketika sudah angka kebuntingannya rendah, angka kematian pedetnya tinggi. Nah, ini sudah. Nah, ada beberapa penyakit yang memang identik dengan kematian pedet. Yang pertama, ranking pertama adalah penyakit pencernaan kompleks, di mana diare itu menduduki
permasalahan utama dalam hal penyakit pada pedet, diare kompleks seperti itu, disebabkan karena memang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, lingkungan, kemudian asupan air minum, asupan susu dari induknya seperti itu. Kemudian yang kedua ada pernafasan kompleks. Pernafasan kompleks juga memiliki peran yang sangat tinggi dalam hal kematian pedet. Pedet-pedet yang terserang pneumonia dan sudah terjadi kompleks itu biasanya akan sulit diselamatkan. Di video-video sebelumnya saya sudah banyak membahas tentang penyakit pernafasan kompleks pada pedet atau pada sapi, atau bovine respiratory disease kompleks, sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, jadi bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya yaitu tadi, pertama adalah biaya operasional, yang kedua biaya pakan per ekor per hari, kemudian jarak antar kelahiran, angka kebuntingan, angka kematian induk, dan satu lagi angka kematian pedet. Ini 5-6 faktor yang sangat berpengaruh dalam breeding sapi gitu. Cara menghitungnya seperti apa? Contoh, ketika biaya operasional kita sehari-hari kita buat rata-rata 10.000 contohnya. 10.000 untuk gaji karyawan, untuk listrik, air, dan segala macamnya. Kemudian biaya pakan per hari contoh saja 10.000 juga, maka sudah 20.000. Ini biaya pakan dan biaya operasional sudah 20.000. Dikalikan, pengalinya adalah jarak antar kelahiran. Jika jarak antar kelahiran 3 bulan atau 4 bulan setelah melahirkan, kemudian dia minta kawin, dikawinkan jadi dan bunting, maka jarak antar kelahirannya adalah 390 hari. Otomatis 20.000 dikalikan 390 hari. Nah, ini sudah ketemu berapa? Nah, ini juga akan berpengaruh ketika memang jarak antar kelahirannya menjadi panjang, maka kosnya akan menjadi sangat besar, kan seperti itu. Kemudian lebih lagi jika tadi angka kebuntingannya rendah atau tinggi, seperti itu, bisa 70%, 90%, atau barangkali setelah PMK ini angka kebuntingannya menjadi lebih rendah karena beberapa sapi mengalami gangguan-gangguan reproduksi. Ini sangat mengganggu atau akan membuat kos dari biaya produksi pedet menjadi sangat tinggi. Dan fenomena yang sekarang juga ada, PMK ini juga menyebabkan angka kematian pedet yang cukup tinggi. Otomatis itu berpengaruh pada biaya produksi pedet. Nah, sahabat semuanya, seperti itu, sehingga cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Nah, sahabat semuanya, ini kita sudah tadi kita lihat biaya operasionalnya berapa, 10.000 contohnya. Kemudian pakannya berapa, 5.000 atau berapa, 10.000 seperti itu. Dengan jarak antar kelahiran 420 hari. Tadi sudah saya jelaskan jarak antar kelahiran. Kemudian angka kebuntingan dan kematian pedet. Nah, di sini yang paling berpengaruh adalah dua-duanya di atas. Semuanya berpengaruh. Biaya operasional, pakan, jarak antar kelahiran, angka kebuntingan, dan juga kematian pedet ini berpengaruh. Jika memang biaya operasional, biaya pakannya menjadi tinggi, kemudian jarak antar kelahirannya juga menjadi sangat panjang, angka kebuntingannya sangat rendah, kemudian angka kematian pedetnya juga sangat tinggi, ini akan menyebabkan biaya produksi pedetnya akan melambung tinggi. Nah, ini bisa kita koreksi, sahabat semuanya, bisa kita koreksi seberapa kita performa breeding kita, sahabat semuanya. Nah, saya dikonversi ke Excel seperti ini, Excel, maka angka kebuntingan yang 100%, 90%, 80% sampai 50% contohnya, itu kosnya akan semakin naik biaya produksi pedetnya. Ini biaya operasional, biaya pakan 15.000, jarak antar kelahiran 420 hari, kemudian angka kebuntingannya berapa, itu semakin besar angka kebuntingan semakin bagus, semakin murah.
Nah, tapi semakin besar angka kematian pedet, membuat membuat harga produksi pedet akan menjadi sangat melambung tinggi. Nah, jadi kunci-kuncinya di situ bagaimana membuat biaya operasional seminimal mungkin, pakan juga seminimal mungkin, kemudian mengefektifkan kinerja reproduksi supaya jarak antar kelahiran menjadi lebih pendek, 13 bulan, 14 bulan, kemudian meminimalisir kematian pedet dan juga meningkatkan semaksimal mungkin angka kebuntingan sapi. Nah, sahabat semuanya, sekian dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.